biar merasa lebih nikmat. Jadi istilahnya jangan hanya ngegas itu Egi dulu kayak gitu dan sekarang pun masih. Ya kan sambil belajar Pak, sambil belajar. Alhamdulillah ada masukan dari para senior yang sudah lebih dulu di dunia RC dan udah beberapa kali mengikuti event di dunia RC. Jadi ternyata RC itu tidak sebatas gas mundur, belok kiri, belok kanan, belok kiri dan helikopter dan lain sebagainya tidak. Nanti kita kupas tuntas mungkin ya. Ada sessionnya untuk coaching training tentang terkait dengan itu sistem recover, tool dan lain sebagainya. Mungkin untuk acara pertama mungkin sambutan atau satu patah dua patah kata dari ketua ARCT. Mungkin rekan-rekan belum pada tahu juga ataupun belum mengenal dikarenakan tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal ya tinggal mengampuni saja. Susah untuk dijelaskan karena juga banyak faktor lain, termasuk juga akhirnya masih kena acak-acakan juga gitu. Tapi saya berusaha untuk tetap aktif di luar. Tujuannya apa? Bukan tidak menghargai lokal, tapi untuk tetap menjaga Tasikmalaya itu dikenal gitu. Jadi minimal siapapun itu, walaupun bukan saya atau yang sudah biasa main di luar, tapi ketika membawa bendera Tasikmalaya itu mengenal orang luar. Itu tujuannya, bukan tidak menghargai teman-teman semua ketika main di dalam kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya. Nah seperti itu. Kemudian penjelasan mengenai asosiasi. Langsung aja ya, untuk asosiasi ini tadinya dibentuk atas gagasan rekan-rekan semua. Memang tujuan awalnya, visi misinya itu adalah untuk mempererat tadi silaturahmi dari semua segmen RC sebetulnya. Sehingga berbentuknya kenapa asosiasi istilahnya mewah gitu ya, di bawah berbadan hukum jelas segala macam. Ya tujuannya adalah supaya kita itu misal di sini kan RC itu banyak ya, ada ini kan contoh juga ada mini RC, ada drone, juga ada adventure dan lain sebagainya. Nah diharapkan itu semua cabang RC itu aktif gitu ya. Jadi di sini tidak ada posisi diskriminatif atau misalnya ya pengalaman yang sudah lah dalam satu RC adventure aja terkesan seperti ada diskriminatif dari jangankan berbeda skala, satu skala aja yang suka balap dengan yang suka scale dengan yang suka ekstrim itu juga merasa ada beberapa pihak yang merasa didiskriminatif dan segala macam seperti itu. Nah disinilah saya harapkan di wadah asosiasi ini itu semua hilang. Jadi yang kita kedepankan adalah kekeluargaan satu itu. Terus yang kedua kan kita semua ini misal semua mengenal dari awalnya karena bermain atau kita itu dalam satu hobi, ya kan? Nah misalnya suatu saat kemudian waktu itu kita memiliki semua perangkat masing-masing baik itu drone, RC adventure, RC dan lain sebagainya. Kemudian di kemudian hari sudah tidak punya lagi tuh alatnya. Saya harapkan itu tidak otomatis tidak jadi aktif atau jadi nggak aktif atau jadi keluar dari grup atau keluar dari keanggotaan. Saya harapkan tidak, tetap saja di dalam, karena kan mungkin secara jiwa dia masih suka ya, walaupun mungkin dia katakanlah pakai grup lah jadi komandan di imah gitu misalnya, tapi kan secara hati suka ya kan. Istiqomah. Di situ kan bisa aktif dalam misalnya kita bikin event, mungkin punya ide dalam sebuah event, mungkin punya relasi ke sponsor dan lain sebagainya, artinya tetap bisa aktif. Dan kalaupun misalnya sekali-kali ingin main misalnya, ya kan bisa pinjam ke rekan lah gitu ya istilahnya, ya misalnya RC-nya punya lebih dari satu dan lain sebagainya gitu.
Ya itu. Jadi diharapkan kumpul-kumpul seperti ini itu lebih lengkap lagi supaya tidak misalnya saat ini segini ya orang misalnya mendengar informasi begitu, tapi mungkin juga maaf ya istilahnya mungkin ada orang yang tidak hadir itu berbicaranya berbeda misalnya gitu, karena kan sampai detik-detik kemarin juga masih saja terdengar nada-nada sumbang gitu kan seperti itu. Padahal sebetulnya si asosiasi ini bukan bermaksud untuk mengekspresikan diri ataupun menyaingi komunitas yang sudah ada, tidak seperti itu. Artinya kalau komunitas yang sudah ada ingin berjalan eksis sendiri silakan. Yang mau bergabung oke gitu. Cuma kalau misalnya dalam hal ini yang komunitas yang sudah dinaungi oleh asosiasi ini minimal itu dia ternaungi oleh badan hukum ketika dia misalnya mengadakan event kan, atau misalnya kayak kemarin di Kormi misalnya ada acara apa makanya abi ngayakeun Fadres 112 teh kami teh pengen tahu anak-anak yang 112 kita yang jadi penerusna. Nah, kita mau udah jadi best bosen gitu. Jadi baru gitu kan supaya apa namanya ya menunjukkan lah gitu kita bukan hanya sekedar fun gitu kan, tapi satu basicnya kita yang dijaga adalah kekeluargaan gitu kan untuk kemajuan. Ada yang muncul misalnya salah satu timnya aja ya nggak apa-apa kalau misalnya gitu dia muncul berarti kan semua kontribusi tetap si Adevi ini memiliki peran dan andil yang sama dengan yang lain seperti itu, dan diharapkan yang lain juga akan terpicu. Jadi jangan jadi minder sebetulnya, tapi kan kita tidak memaksa untuk setiap tim atau setiap komunitas itu harus membuat sesuatu, tidak, bukan seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang mau sekedar main silakan, yang mau menjadi atlet syukur, ya kan, yang mau sekedar hahaha popotoan monggo. No penting mah urang teh warawuh lain musuh, ya kan. Rek di mana-mana, ada kesana orang ngaliwat ayo bareng. Jadi pada prinsipnya, tolong dicatat. Ini asosiasi bukan hanya untuk orang yang aktif, bukan hanya untuk orang yang resep balap, bukan ya untuk orang yang suka bikin event, bukan juga. Ini untuk semua kalangan. Mereka seukur hatera hukum resep di organisasi, monggo berdua. Yang penting kan minimal ibunya ada gitu. Jadi tolong dicatat ya. Jadi yang lama-lama pengalaman yang sudah yang lama-lama mengenai dunia komunitas perhobian ini sudah hilangkanlah. Pada prinsipnya asosiasi ini untuk kita semua gitu ya. Jadi tolong dicatat itu. Jadi jangan lagi ada ABCD yang lain-lain, semua sama. Jadi jangan sampai yang tidak produktif jadi minder atau dibully misalnya gitu. Mau dibully laporkan mereka Kang Teguh atau apa pihak keamanan. Apa lagi cerita? Jadi pada prinsipnya inti nama urang teh wawu ya. Keinginan bersama terkait dengan hobi kita remote control, khususnya pada awalnya itu RC remote control di dunia adventure ya kan. Tapi ternyata makin kesini dan makin kesana jadi komplek. Jadi pertama alhamdulillah. Jadi intinya persamaan persepsi, persamaan hobi dan lain sebagainya yang tadi sudah diutarakan ketua langsung. Jadi tidak ada kamuflase ataupun tidak ada ajas manfaat di ARCT. Jadi intinya komunitas tetap jalan, ARCT akan sendirinya akan jalan. Konsepnya seperti itu. Dan kedua mungkin tadi ada garis bawahnya terkait dengan event. Ternyata di RC pun dulu ini belum tahu ada event dan lain sebagainya, bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata di RC pun ada eventnya kan.
banyak eventnya, itu entah mau adventure, entah itu drift, entah itu drone sekalipun, RC boot dan lain sebagainya, itu ada event-eventnya masing-masing ternyata. Dan alhamdulillah ya seperti dibilang ketua tadi, kalau ya ada misalkan bibit-bibit untuk jadi atlet, hajar, kenapa tidak untuk Tasikmalaya, bukan untuk istilahnya bukan untuk ARCT, bukan untuk ini, tapi buat komunitasnya masing-masing gitu intinya. Jadi jangan ada kata ARCT akan mengkamuflase komunitas yang ada di Tasikmalaya, tidak. Kami hanya menaungi rekan-rekan di sini yang satu hobi. Insya Allah kalau nggak salah di ARCT ada ART-nya itu ada 8. Kalau nggak salah ada 8 jenis RC yang akan kami naungi. RC drift, boot, drone, adventure dan lain sebagainya, truck dan lain sebagainya. Itu niatan kita. Kalau memang ada deh. Ayah pertarusan, baik kita masuk ke pekerja kontennya, atau saya pengalaman di berkali event gitu dah. Konten abi termasuk baru, kedua abi pamitan perwakilan menjadi rekan-rekan kontennya dan mendalami kenasi. Jantan upami pilih gitu aya niatan di rekan-rekan khususnya alhabi rekan perwakilan di Nusanes gitu. Upami persyaratan kalau misalkan hoyong misalkan jantan atlet, regulasi sarang persyaratan anak kumaha atau lebih kedah ayah kedah ditentukan anak kumaha panggilan sakitu pertasan kabin. Mohon Masalah. Siap, jajakanlah hatur nuhun. Ada lagi di note dulu ya. Ada lagi mungkin terkait asosiasi event ataupun apapun Bang? Sebelum dijawab. Bebas. Hai. Mungkin double press mah kalau kamu kira double press. Jadi kan tadi pertanyaannya saya rangkum, jadi sebetulnya ada 3 pertanyaan berbeda ya. Pertama, bagaimana jadi atlet? Sebetulnya kita semua udah otomatis atlet, ya kan? Sebetulnya begitu. Itu artinya kita semua udah jadi atlet. Satu itu. Nah, ketika bicara persyaratan, nah ketika si atlet itu dia ikut event skala nasional misal atau skala daerah, baru itu ada syarat tadi ya. Salah satunya pengalaman yang sudah dialami kemarin sebetulnya ringan syaratnya itu. Jadi ketika si pemerintahan tadi ya dalam sini Kormi daerah Kota Tasikmalaya mengetahui bahwa Kota Tasikmalaya ataupun Kabupaten Tasikmalaya, tapi biasanya masing-masing ya kota-kota kabupaten-kabupatennya. Misalnya kita kota nih. Nah, mereka udah tahu bahwa ada nih dari Kota Tasikmalaya yang main RC misalnya. Nah, itu udah otomatis hanya saja di situ ada semacam bukan biaya pendaftaran ya. Istilahnya itu kalau di balap mah ada kartu izin Starkis. Kalau di balap motor misalnya road race, nah semacam itu pihak pemerintah yang ngatur seperti itu. Jadi ada rekomendasi, nah terutama rekomendasi di sini dari asosiasi kan, rekomendasi ke Korminda, nanti Korminda yang menerbitkan, kemudian didaftarkan ke nasional tadi, ke Fornas nanti tercatat langsung otomatis. Nah hanya saja tadi biaya KIS-nya tadi semacam tanda bukti itu berbeda-beda ya, maksudnya kemarin kita dibayarin bukan dibayar, yang Kota Garut dibayarin dari IOF misalnya, dari IOF Kota Garut. Kalau saya sendiri bayar pribadi karena memang dari pihak Kota Tasikmalaya tidak ada anggarannya pada saat itu. Mungkin kedepannya Kota Tasikmalaya akan menyediakan. Nah di situ. Terus yang kedua tadi kan ada pertanyaan untuk event ya. Nah tadi berarti jadi tadi event itu ada 2, ada event yang sifatnya tadi skala nasional kayak macam Fornas, event-event resmi gitu misalnya, bukan yang lainnya, bukan tidak resmi, bukan kayak semacam Fornas, hanya cakupannya lebih luas, tadi regulasinya hanya gitu saja, artinya koordinasi dengan pihak pemerintah yang
saat itu bekerja lah istilahnya. Nah kalau event-event yang lain semacam kejurda atau event-event yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita semua itu simpel, tinggal daftar aja, nggak ada persyaratan apa-apa, hanya saja mungkin di regulasinya si mobilnya tadi atau kitnya. Artinya eventnya seperti apa nih, kan event RC itu macam-macam ya, drift macam-macam ya kan, terus drone juga mungkin ya kan, RC adventure juga macam-macam, ada yang speed off road, ada yang ekstrim, ada yang sistem SS segala macam. Nah itu mah biasanya regulasinya tercantum masing-masing event. Jadi ketika ada event, dia akan mencantumkan regulasinya, nah, tinggal ikuti saja regulasinya. Jadi lebih kepada regulasi si kitnya, bukan ke regulasi si atletnya tadi, gitu. Artinya orangnya sendiri mah bebas lah, siapa aja juga gitu. Nah seperti itu ya, sudah cukup jelas. Artinya kalau misalnya status keatletan, ya otomatis sebetulnya sekarang kita semua juga atlet, ya kan? Atau sirkuit, gitu touring car, itu berbeda-beda kisnya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah di RC ini untuk atletnya kisnya dibeda-bedakan seperti itu atau sama rata? Terus selanjutnya kis itu yang dulu saya pernah bikin itu ada masa akhirnya. Masa akhirnya itu per musim. Kalau per musim itu dalam 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kita perpanjang lagi seperti itu. Nah, untuk yang di RC itu apakah seperti itu juga atau tidak? Itu. Oke, siap. Terima kasih buat Kang Prian dari Banjar. Mungkin Pak Ketua menyambung. Ya, jangan kemana-mana Pak Ketua. Ya. Sebetulnya ini tadi bukan kis dalam konteks kis seperti Pak tadi ya. Jadi semacam apa ini tuh? Nah ini lah semacam itu. Jadi setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran lengkap segala macam, ya kan? Setiap peserta wajib memiliki KTA IOF. Ya. Nah disinilah KTA IOF mungkin berarti ya. Jadi kita tuh otomatis akan menjadi keanggotaan IOF seperti itu. Kemudian sudah itu seperti itu untuk ketentuan segala macam. Jadi pada prinsipnya itu KIS tadi itu adalah kartu keanggotaan IOF, karena RC Adventure itu di bawah naungan IOF Indonesia seperti itu. Jadi dengan yang saya sebutkan tadi berbeda konteks gitu. Iya, jadi tidak ada kelasnya saat ini. Memang untuk RC Adventure hanya 110 yang speed off road. Gitu, yang sistem SS seperti itu. Jadi untuk tadi yang saya maksud dengan tanda kutip KIS tadi itu kartu tanda anggota IOF. Itu kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahun berlakunya. Jadi diperpanjang lagi, panjang lagi seperti itu. Ya, sudah cukup. Siap, aman, siap. Terima kasih.